Halo Sobat Oci, hari ini kita akan belajar tentang pertambahan pecahan. Oke, sebelum itu kita akan belajar terlebih dulu ya, apa itu pecahan. Pecahan itu adalah bagian dari suatu ini ya, keutuhan. Jadi kalau misalnya kamu punya balok seperti ini ya, jadi baloknya itu dibagi menjadi 3. Nah, dibagi menjadi 3 ya, jadi bagiannya harus sama. Oke, dibagi menjadi 3. Nah, bagian pertama ini kan satu bagian ya, dari berapa bagian? Ya, ada 1, di sini ada 1, ya ini satu bagian. Kemudian punya lagi satu bagian lagi ya. Jadi ada 3 kotak ya keseluruhan. Nah, maka yang biru ini adalah 1 dari 3 bagian. Begitu teman-teman. Jadi nanti kalau diarsir misalnya diambil yang ini, tambah lagi 1. Nah, maka itu adalah 1/3 lagi. Ya, jadi yang diarsir itu adalah kalau kita jumlahkan maka ada 2 ya. 2 dari 3. Oke. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu punya soal seperti ini, 1/3 ditambah 1/3. Nah, maka dari konsep ini kamu punya 1/3 kan ini ya, 1. Kemudian kamu punya lagi 1 kotak. Nah, maka kamu punya 2/3 kan tadi, punya 2 kotak dari 3 kotak. Ya. Jadi hasilnya adalah 2/3 ya. Jadi secara gambar kamu bisa melihat seperti itu ya, pecahan itu. Nah, tetapi nanti kalau misalnya kamu punya contoh banyak seperti ini ya, langsung 2/7 ditambah 3/7. Nah, bagaimana cara cepatnya, Miss? Seperti itu. Cara cepatnya adalah kamu perhatikan, karena ini penyebutnya sama ya, maka artinya adalah itu dibagi dengan partisi yang sama ya, atau dibagi sama 7 semua. Nah, maka yang dilakukan adalah kamu tambahkan pembilangnya saja. Jadi 2 ditambah 3 dibagi 7 ya. Jadi kalau penyebutnya sama, maka pembilangnya tinggal ditambahkan. Nah, maka jadi 5/7. Gitu teman-teman. Oke, satu soal lagi. Misalnya kamu punya soal seperti ini. 4/9 ditambah 3/9. Oke, pertama-tama kita harus melihat penyebutnya. Apakah sama? Sama. Jika sama, maka kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya ya. Jadi tinggal kamu tambahkan pembilangnya, yaitu 4+3. Ya, ini berlaku kalau penyebutnya sama ya. Kalau penyebutnya berbeda nanti kita akan belajar lagi ya. Jadi harus penyebutnya sama untuk cara ini. Nah, jadi 7/7. Oke, teman-teman kan sudah belajar ya tentang ini menyederhanakan pecahan. Ini kalau kamu punya 7 dibagi 7, hasilnya berapa sih? Hasilnya 1 teman-teman ya. Jadi nanti kalau kamu punya ketemu seperti itu, nah, boleh ditulis dalam bentuk angka utuh ya, yaitu 1. Oke, selanjutnya bagaimana kalau kita lanjut ke soal tipe soal berikutnya ya. Oke, misalnya kamu punya soal seperti ini. 1 ditambah 2/3. Bagaimana caranya? Oke, masih ingat kan dengan blok tadi yang kita belajar? Kalau 1 maka artinya adalah bloknya utuh nih teman-teman. Ya, utuh semuanya diarsir. Nah, kamu punya blok utuh nih ya. Kemudian ditambahin lagi. Nah, kamu punya lagi blok ya, panjangnya sama. Nah, kamu cuma ngambil 2/3 ya, maka diambilnya cuma yang ini nih, cuma yang ini kan, ngambil 2 aja ya dari 3. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini itu adalah 1 ya, ini adalah 1. Nah, kalau kamu mau bagi 3 juga sama aja ya. Nah, 1 itu akan sama dengan 3 dari 3
ya. Kalau ini berarti 2 dari 3 yang diarsir. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau mengerjakan ini, kamu satunya itu boleh kamu ubah ke 3/3. Kenapa 3, Miss? Karena kita menyesuaikan dengan pecahan yang selanjutnya, ya, yaitu 2/3. Nah, maka diambillah per 3 gitu ya. Nah, ini tinggal ditambah deh, jadi 2/3. Nah, selanjutnya kita bisa hitung nih. Kalau mau hitung dari gambar juga boleh ya. Yang diarsir adalah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 5 dari 3. 5/3. Kalau mau menghitung juga boleh saja ya. Jadi 3 ditambah dengan 2. Ya, jadi 3 ditambah dengan 2 dibagi dengan 3 ya, karena penyebutnya sama ya teman-teman ya, maka jadi 5/3. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi nanti jangan bingung kalau misalnya kamu punya pertambahan yang satunya adalah pecahan, satunya lagi bukan pecahan ya, atau utuh seperti itu. Oke, Miss kasih contoh satu lagi nih. Misalnya kamu seperti ini soalnya, 3 ditambah 1/5. Ayo caranya bagaimana? Coba kita ilustrasikan lagi yuk, seperti yang tadi. 3 berarti kamu punya ininya utuhnya 3 ya. Balok utuhnya 3. Terus ditambah lagi balok yang pecahan. Nah, tapi kamu harus bagi 5 nih. 1, 2, 3. Nah, ini ditambah lagi sedikit biar pas ya. 4, 5. Nah, tapi teman-teman yang diarsir adalah hanya 1 ya dari 5. Oke. Tapi yang 3 ini semuanya full diarsir ya, karena kita ambil semua. Ya, maka utuh. Nah, seperti cara yang sebelumnya ya. Berarti 3 ini kan kamu bagi 5 nih ya. Ini juga dibagi 5 nih. Ini juga sama nih. Nah, berarti untuk yang 3 ini ada berapa kotak teman-teman? Ada 15 ya. Berarti ya kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 15 kotak. Ya, jadi 3 itu dapat ditulis jadi 15/15 ya. Nah, ini kamu bisa tulis jadi 1/5. Nah, maka itu akan jadi 15/5 ya teman-teman, bukan 15 karena tadi satu bagiannya 5. Jadi 15/5. Kalau kamu hitung 15 dibagi 5 ketemunya 3 ya teman-teman ya. Jadi itu cara membuat bilangan utuh menjadi pecahan, kemudian ditambah dengan 1/5. Sama aja deh ya, karena penyebutnya sama maka tulis saja 5. Oke, berarti 15 ditambah dengan 1 ketemunya adalah 16/5. Oke, di sini Miss challenge lagi nih. Kalau kamu punya 16/5 masih ingat mengubah ke pecahan campuran? Oke, dibagi ya teman-teman ya. Jadi 16 dibagi 5, yang mendekati itu 3 ya, 3 kali 5 itu 15. Nah, sisanya 1, maka 1/5. Nah, maka jadi 3, 1/5. Nah, yang 5/3 ini tadi juga boleh ya teman-teman dibuat ke pecahan campuran. Jadi 5 bagi 3. Nah, temunya 1 ya. Nah, maka 2/3. Jadi jawabannya 1 2/3 untuk soal sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan bingung ya teman-teman. Semoga video ini membantu. Selamat belajar. Matematika itu mudah dan menyenangkan. Sampai bertemu di video selanjutnya.